Bismillah walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua dari makhluknya dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua jenis dari makhluk-makhluknya dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, yaitu jin dan manusia, yang dimana keberadaannya hanyalah dijadikan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepada kami. Maka jadilah ibadah tujuan inti dari penciptaan kita dan makhluk lain, yaitu jin. Jin adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dibuat dari api. Allah berfirman, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api yang murni. Api yang murni. Para mufassirin berkata, api yang murni maknanya adalah an-nar al-mukhtalit bisawadid dukhan. Maknanya adalah api yang murni, api yang berada di ujung, yang bercampur dengan hitamnya asap. Itulah api yang murni. Api yang jauh dari kayu bakarnya, api yang berada di ujung, di akhir, yang bercampur dengan hitamnya asap. Dari itulah makhluk yang bernama jin diciptakan. Di antara jin-jin tersebut ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang kufur kepadanya. Minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jin-jin yang beriman ini disebutlah jin muslim. Adapun jin-jin yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah mereka jin kafir, dengan iblis alaihi laknatullah sebagai pengetua mereka. Iblis alaihi laknatullah adalah golongan jin yang tercipta dari api, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya usia yang panjang sehingga hari kiamat nanti. Dia mengerahkan bala tentaranya, mengerahkan pasukan-pasukannya dari syaitan dan jin-jin lain yang juga kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
untuk menggoda anak manusia, menyimpangkannya, menjauhkannya dari jalur semestinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jin. Adapun kita adalah manusia, makhluk yang tercipta dari tanah. Ayah kita adalah Adam alaihi salam bersama Hawa. Dari merekalah turun kemudian umat manusia. Diciptakan jin dan manusia ini pada intinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan tidak untuk hal lain, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk hal lain. Jadi kita ada di alam semesta ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya ibadah yang dimaksud adalah ibadah dengan maknanya yang luas. Jadilah ibadah sebagai tujuan penciptaan kita. Namun sayangnya seringkali kebanyakan manusia tidak memahami makna dan hakikat dari ibadah tersebut. Ya? Ibadah sekali lagi memiliki makna yang luas. Ibadah adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah markah, merek yang boleh diterapkan kepada hal apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah. Hal apapun, selama hal tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah itu salah satu bentuk ibadah. Jadi ibadah tidaklah sebagaimana yang dibayangkan kebanyakan orang, bahwa ibadah adalah sholat, baca Quran, wirid, zikir. Betul, itu ibadah. Tapi ibadah tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifatnya ritual demikian, ritual. Tidak. Al-amru bil ma'ruf ibadah, an-nahi 'anil munkar ibadah. Menyeru kepada kebaikan, melarang kemungkaran, ibadah. Ya. Bersabar ibadah, bertawakal ibadah, takut kepada Allah ibadah. Keluar rumah mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Maka ibadah adalah seluruh kegiatan seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya, aktivitinya, selama hal tersebut diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah itu sebuah nilai ibadah baginya. Ya. Jadilah hal tersebut pula sebuah nilai sedekah baginya, yang dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa-dosanya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, para orang-orang kaya di antara kami, para hartawan di antara kami, mengalahkan kami dalam urusan pahala. Para orang-orang kaya, para hartawan di antara kami mengalahkan kami urusan pahala. Ini maknanya di mana para sahabat berlomba-lomba mereka dalam melakukan amal soleh. Para hartawan di antara kami mengalahkan kami dalam urusan pahala. Yang mengadu adalah ternyata para sahabat yang fakir,
tidak memiliki banyak harta duniawi. Mereka berkata, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita pun salat, kita dapat pahala yang sama. Yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka mampu bersedekah dengan harta yang lebih yang ada pada mereka. Adapun kita yang fakir, maka tidak dapat bersedekah. Kalahlah kita urusan pahala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka. Alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah telah Allah jadikan pada diri kalian, telah Allah adakan pada diri kalian hal-hal yang kalian dapat bersedekah dengannya. Ala, ketahuilah, fa inna likulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih yang kau ucapkan itu satu sedekah nilainya. Maknanya setiap kau berucap subhanallah, tasbih, maka itu satu pahala, satu sedekah, satu ibadah. Walikulli tahmidatin sadaqah. Begitupun setiap tahmid yang kau ucapkan, alhamdulillah, sadaqah. Walikulli takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir yang kau ucapkan, Allahu Akbar, sadaqah. Walikulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil, yakni la ilaha illallah, sadaqah. Wal amru bil ma'ruf sadaqah. Wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Bal wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Afwan, bahkan terdapat sedekah pada kemaluan tiap-tiap kalian. Maknanya, ketika seseorang menyalurkan syahwatnya, kebutuhannya, maka jadilah itu satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditulis pahala. Sahabat tentunya yastaghribuna hadza, merasa aneh. Mereka merasa aneh karena mereka kira yang namanya ibadah, yang namanya sedekah atau ibadah itu hal yang sifatnya berat. Mereka tidak menyangka hal yang sifatnya syahwat demikian dapat menjadi bentuk ibadah juga. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fihi ajr? Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kita ketika mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya, afwan, mensetubuhinya, kemudian dapat pahala ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ara'aita law wada'aha fi haram? Apakah kau tahu, bayangkan apabila dia salurkan syahwatnya kepada yang haram, afa yakunu lahu alaihi wizr? Bukankah jadi dosa atasnya? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, jadi dosa kalau ke yang haram. Kadzalika law wada'aha fi halal. Maka Rasul berkata, begitulah apabila dia salurkan kepada yang halal, fayakunu lahu ajr, maka dari situ jadilah satu nilai pahala baginya. Allah jadikan ibadah maknanya begitu luas. Ibadah tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat ritual saja, dari sholat, zakat, wirid, baca Al-Quran. Betul, itu ibadah. Tapi ibadah tidak hanya terbatas pada hal-hal demikian. Ibadah maka bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah adalah seluruh aktivitas kehidupannya. Selama aktivitas tersebut, kegiatan tersebut adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka jadilah itu satu nilai ibadah untuknya.
Jadi tidaklah Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Maknanya tidaklah Allah ciptakan kita untuk sholat terus, baca Quran terus, wirid terus. Tidak. Keluar rumah, cari rizki Allah, cari dari yang halal, cari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta. Nikmati apa-apa yang Allah halalkan pada kalian dari nikmat-nikmat duniawi. Itu jadi satu nilai ibadah bagi kalian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah amalan menjadi amalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana amalan tersebut diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah? Bagaimana syaratnya sebuah ibadah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar ibadah seseorang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana dua syarat ini adalah hakikat yang terdapat di balik dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim. Yang pertama yaitu keikhlasan niat lillahi ta'ala dalam melakukan ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain dengan sanadnya dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang dapat balasan dari apa yang dia niatkan saja. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya atau amalannya apapun dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya, karena memang untuk itu dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya tusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, perjuangannya atau amal solehnya apapun dia niatkan hanya untuk dunia yang dia kejar. Oke? Hanya untuk dunia, nikmat duniawi yang dia inginkan. Atau hanya untuk wanita yang dia ingin nikahi, maka hanya kepada hal tersebutlah hijrahnya. Maknanya dia tidak dapatkan Allah dan Rasulnya, dikarenakan tidaklah dia niatkan hal tersebut lillahi ta'ala. Maka diwajibkanlah niat bagi setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Di mana seorang hamba diwajibkan untuk meniatkan segala hal yang dilakukannya demi mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, demi mendapatkan ganjaran baiknya, demi mendapatkan syurganya dan selamat dari azabnya. Wajiblah niat bagi seluruh amalan, untuk menyadarkan diri kita bahwa apa amalan yang kita buat adalah lillahi ta'ala. Maka dari situ Rasulullah SAW menganjurkan bagi kita untuk bertasmiyah sebelum setiap amalan yang kita lakukan. Bertasmiyah, tasmiyah maknanya mengucapkan bismillah, itu tasmiyah. Adapun basmalah adalah mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Adapun tasmiyah hanya Bismillah. Rasul SAW menasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, afwan, juga kepada sahabat yang lain. Rasul bercerita, "Idza jaa janahul lail fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin." Apabila sayap malam mulai datang, maknanya langit mulai gelap, hari malam mulai datang, maka masukkan anak-anak kalian ke dalam rumah, dikarenakan syaitan menyebar pada saat itu. Syaitan menyebar ketika mulai datang malam hari. Kemudian nyalakan lampumu dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Tuang airmu dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Tutup pintumu dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Amalan apapun yang kita lakukan seraya menyebut Bismillah, maka jadilah hal tersebut sebuah amalan yang kita niatkan lillahi ta'ala, di mana kita menyadarkan diri kita, menekankan pada diri kita bahwa kita melakukan hal tersebut sebagai salah satu bentuk ibadah kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya kita mengikhlaskan niat kita bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Tidak. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah yang dinamakan ikhlas, di mana kau hanya jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya hal yang kau berikan ibadahmu, seluruh hidup dan matimu hanya baginya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, seluruh hidup dan seluruh matiku hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Wajibnya niat inilah hakikat dibalik kalimat syahadat pertama, ketika seseorang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka maknanya tidaklah aku niatkan hidupku, matiku, tidaklah aku niatkan apapun dari amalanku kecuali bagi satu-satunya Tuhan itu, yang tiada Tuhan lain selainnya. La ilaha illallah. Tayyib, dapat difahami? Niat adalah syarat pertama diterimanya sebuah amalan. Kemudian datang pertanyaan, apakah niat saja cukup untuk membenarkan sebuah amalan? Ketika seseorang meniatkan apa yang dilakukan lillahi ta'ala, apakah pasti amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya ada pertanyaan demikian, bukan? Dikarenakan kebanyakan orang seringkali menyangka bahwa sesuatu ketika dia niatkan lillahi ta'ala maka pasti akan diterima oleh Allah. Tunggu dulu. Tidakkah ketika kita melihat orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah faham dalam meneriakkan jihad, oke? Orang-orang yang salah faham, yang keliru dalam mendirikan negara Islam, niat mereka ikhlas, namun cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan bom-bom, peledakan-peledakan sana sini. Niat mereka, wallahu a'lam, kita berhusnudzon, mereka muslim, kita berhusnudzon, niat mereka insya Allah ikhlas. Buktinya mereka berani mati, mereka pasang bom di tubuhnya demi meninggikan kalimatullah. Mereka pasang bom di tubuhnya dan berteriak Allahu Akbar, bang. Niat mereka ikhlas, buktinya mereka berani mati. Kalau tidak ikhlas, mereka nggak berani mati.
Kalau hanya demi dunia, mereka tidak berani mati. Apakah setelah itu kita katakan benar kelakuan mereka dikarenakan mereka ikhlas? Benarkah tindakan mereka tuh melakukan pemboman dan peledakan sana sini, kerusakan, banyaknya darah tertumpah, orang-orang yang tak bersalah, orang-orang yang haram darahnya akhirnya tertumpah karena tindakan mereka? Apa kita benarkan tindakan mereka? Kalaupun niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka niat bukanlah satu-satunya syarat. Ada syarat lain yang harus dipenuhi. Contoh lain, ketika berkumandang azan maghrib, kemudian kita bergerak meniatkan untuk apa? Salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyeru dengan azan maghrib misalnya, for example. Kemudian kita berwudu dengan sempurna. Tayyib. Kemudian kita salat maghrib dengan khusyuk lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tayyib. Namun kita melakukan salat maghrib tersebut 4 rakaat. Khusyuk ikhlas lillahi ta'ala. Kita salat maghrib 4 rakaat. Benarkah apa yang kita lakukan? Bolehkah salat maghrib 4 rakaat? Kalaupun kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, tetap salah dan justru jadinya dosa, bukan pahala. Kalaupun di rakaat keempat terdapat hal-hal yang mulia, terdapat Al-Fatihah, yang dimana Al-Fatihah adalah semulia-mulianya surat di dalam Al-Quranul Karim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ratusan kitab di atas muka bumi. Ratusan kitab dibawakan oleh Rasul-Rasulnya. Ratusan kitab tersebut, ratusan syariat tersebut terhimpun, terangkum di dalam 3 syariat besar, 3 kitab inti, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Ini syariat inti. 3 syariat inti ini terhimpun lagi, terangkum di dalam 1 syariat terakhir, 1 kitab terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim terhimpun lagi, terangkum lagi di dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Maka dari situ Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Maknanya adalah seluruh surat yang ada di dalam Al-Fatihah adalah anak-anak daripada Al-Fatihah. Maknanya itu. Betapa mulianya Al-Fatihah. Di rakaat keempat dari sholat maghrib yang kita lakukan, kita baca Al-Fatihah. Kita baca doa-doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azim, pujian-pujian. Subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni wazburni warzuqni. Hal-hal yang mulia dan baik terdapat di rakaat keempat. Tapi apakah kita benarkan sholat maghrib tersebut 4 rakaat? Lillahi ta'ala kita lakukan, kemudian jadi benar atau salah? Salah. Kalaupun ikhlas, ada syarat lain yang harus dipenuhi agar ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu selain yang pertama niatnya kita ikhlaskan lillahi ta'ala, namun teknisnya pun, caranya pun harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Itulah hakikat dari
kalimat syahadat kedua yang kita ucapkan ketika kita berikrar, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang lain yang kau ikuti, yang kau tauladani, yang kau taati dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran-ajaran lain, sunnah-sunnah lain yang kita ikuti kecuali sunnah yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dengan itu Allah terima ibadah kita. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, apabila kalian memang mencintai Allah, menginginkan cintanya, menginginkan pahalanya, surganya, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad, ikuti ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya. Yuhibbukumullah, barulah hanya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian. Yakni tanpa mengikuti Muhammad Allah takkan balas cinta kalian. Maknanya itu, tanpa mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun niatmu, seikhlas apapun niatmu lillahi ta'ala, Allah takkan balas cintamu, Allah takkan ganjar kau dengan pahala. Fattabi'uni, that's the only way. Itu satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Ikuti aku, yuhibbukumullah, barulah dengan itu Allah akan balas cinta kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka dari situ dianjurkan bagi kita, selain mempelajari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mempelajari fikih, yang dimana di dalam fikih ini terdapat ilmu-ilmu yang di situ menjelaskan teknis-teknis, cara-cara detail dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Salat, bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Rasul salat sallallahu alaihi wasallam. Harus satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, cara solatnya pun harus sesuai dengan cara yang diajarkan Rasul. Rasul berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku solat. Rasul 3 rakaat maghrib, kita 3 rakaat, tak boleh lebih. Rasul sujud 2 kali dalam 1 rakaat, 2 kalilah kita, tak boleh lebih. Jadi yang mendasari sebuah ibadah bukanlah semangat, awas, bukanlah semangat saja tanpa didasari ilmu, awas, harus ilmu dulu, barulah semangat mengiring. Dapat difahami? Itulah hakikat dari syahadat kita ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya dalam mencari ridha Allah, dalam mencari pahala Allah, tiada yang aku ikuti, tiada sunnah-sunnah, tiada jalan yang aku tauladani, yang aku ikuti, kecuali jalan yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan 2 syarat itu tadi, niat dan ittiba' mengikuti, maknanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah sebuah ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ diwajibkan bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, dikarenakan hanya dengan belajar inilah dia dapat mengetahui mana cara-cara yang sesuai dengan yang diajarkan Rasul, mana yang tidak, supaya dengan itu ibadahnya di dalam hidupnya tidaklah sia-sia, tidaklah percuma, supaya ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian masih berbicara tentang ibadah. Ibadah di dalam bahasa Arab diambil dari kata abada ya'budu, abdan,
Abada ya'budu artinya menyembah. Menyembah. Abdan atau abdun maknanya hamba sahaya. Slave, hamba sahaya. Okay? Kita Indonesia biasa menyebut hamba sahaya budak. Budak. Di sini budak tuh anak kecil ya. Di Malaysia budak maknanya anak kecil. Di Indonesia budak maknanya slave, hamba sahaya. Abdun maknanya hamba sahaya. Sebagaimana seseorang menamai dirinya Abdullah, maknanya adalah hambanya Allah. Kita tahu hamba kan? Hamba di dalam kehidupan manusia adalah seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan kan? Pada zaman dahulu ada penghambaan, slavery. Seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Kebebasannya berada di tangan lordnya, ownernya, pemiliknya, tuannya. Enggak? Antara manusia dengan manusia kita kenal ada orang-orang hamba sahaya, ada orang-orang merdeka. Tayyib. Adapun antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang merdeka, semuanya hamba Allah. Terutama orang-orang yang mengaku bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia hambanya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, maka janganlah kita menuntut kebebasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, karena apa? Karena kita memilih untuk menjadi hamba Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat, dengan menjadi seorang muslim. Tidak ada kebebasan bagi kita. Jangan harap hamba sahaya mana yang punya kebebasan. Tidak bebas kita menikmati waktu kita 24 jam. Tidak. Kita harus berikan untuk Allah 5 waktu, yaitu solat. Tidak bebas kita menikmati harta duniawi yang ada. Tidak. Kita harus keluarkan sebagian harta kita di jalan Allah sebagai bentuk zakat atau sedekah. Nafkah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bebas. Tidak bebas kita mencari apapun nikmat duniawi yang kita inginkan. Tidak. Kita diwajibkan untuk mencari melalui jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan cara-cara yang haram, mencuri, riba, menipu dan lain-lain, haram, tidak boleh. Kita boleh mencari nikmat duniawi yang ada hanya melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bebas. Kita tidak boleh berpakaian semau kita, tidak. Kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Wanita-wanita kita tidak boleh mereka berpakaian semau mereka, berdandan semau mereka, tidak. Mereka harus menggunakan pakaian yang menutup aurat mereka. Tidak ada kebebasan. Karena apa? Karena kau memilih untuk jadi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. That's the consequence. Konsekuensinya itu. Kau tak mau nurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan jadi hambanya. Allah tak maksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tiada pemaksaan dalam agama, tapi kau tanggung konsekuensinya nanti di akhirat. Dan pada hakikatnya seseorang yang mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh, tunduk, loyal, khusyuk, taat,
menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dia adalah semerdeka-merdekanya manusia, sebebas-bebasnya manusia. Justru orang-orang yang tak mau terikat aturan syariah, dia mau berpakaian sebagaimana yang dia mau, dia mau menikmati kenikmatan duniawi apapun yang dia mau tanpa ada aturan syariah sama sekali. Pada intinya dia adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki kebebasan. Mereka mengira, orang-orang yang berpakaian semau mereka, wanita-wanita yang berpakaian semau mereka, makan dan minum apapun yang mereka mau, cari nikmat duniawi dari jalan apapun yang mereka mau, kalaupun itu mesti zalim, dari mencuri, menipu dan lain-lain, tak mau terikat aturan apapun. Pada intinya mereka bukan manusia bebas. Justru pada intinya atau hakikatnya mereka adalah manusia yang benar-benar diperbudak, dihambakan oleh siapa? Oleh hawa nafsu mereka. Mereka tidak bebas. Mereka hanya mau mengikuti apa yang dikatakan hawa nafsunya. Maka dengan itu dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Dia hanya mau mengikuti orang-orang di sekitarnya, tren yang sedang berjalan. Dia mau mengikuti model atau fashion yang sedang berjalan. Maka dia menjadi hamba dari lingkungan sosialnya. Dia hamba dari social pressure. Maka hakikatnya orang demikian tidak memiliki kebebasan sama sekali. Adapun orang yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan adalah orang yang berani melawan hawa nafsunya, melawan nafsul ammarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada burukan, melawan syaitan yang membisikkannya, dan melawan apapun kata dunia, dan lebih mengutamakan, mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah semerdeka-merdekanya seorang hamba. Fahami hakikat ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang berada di posisi penghambaan diri sedemikian rupa kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan berikan kekuatan pada dirinya, kekuatan sabar, kekuatan keberanian dan lain-lain. Apalagi yang ditakuti oleh seorang hamba yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaganya. Apalagi yang ditakuti? Yang menjaga dia, bodyguardnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dikhawatirkan seorang hamba dari nikmat-nikmat duniawi, dari makanan dan minuman, apabila telah dia yakini bahwa yang menjamin kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Apalagi yang dia khawatirkan? Azan ya? Waktunya azan. Bagaimana, kita dengar azan dulu atau kita sudahi? Akhi, sudahi dulu? Oke, tayyib. Kita dengarkan azan. Terima kasih atas waktu dan kehormatan yang diberikan. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita fahami dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita bertemu lagi lain waktu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehormatan yang diberikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.